Saya lulus dari Fakultas Hukum USU. Sumatera Utara. Ya, Sumatera Utara, jurusan perdagangan internasional. Dan ketika lulus saya bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta, terus bekerja sebagai wartawan. Wartawan ya. Wartawan di majalah Bisnis dan Ekonomi, Warta Ekonomi. Iya. Saya bergabung dengan Warta Ekonomi tahun 1997. Dan kemudian pindah ke Amerika tahun berapa? Tahun 2000 September saya pindah ke sini karena menikah dengan pria Tahun 2000 Amerika. ya? Tahun 2000. Jadi kesini karena cinta ya. Bener, cinta yang membawa saya ke Amerika. Waduh, ada lagunya itu. Saya orang Batak, ya kan? Orang Batak itu mulutnya aja yang jeber, hatinya mah bersih-bersih ya. Hatinya rinto Nah, ya. ada yang hatinya rinto, iya, bisa ya kan. Ya saya orang Batak dan saya bangga. Makanya selama di angkatan itu saya kenalin masalah Indonesia. Kalau masalah hati ya, lahir dan besar di Indonesia, itu tetap kita cinta Indonesia, ya kan? Gitu. Terus kita juga lihat apakah maksudnya kita cinta tapi tidak boleh membabi buta ya kan? Cinta. Misalnya kalau saya saking cinta sama Indonesia, apakah Indonesia akan meng-hire saya sebagai angkatan? Enggak kan? Dengan pendeknya saya, ya kan? Tidak. Di sini karena kemampuan yang kita miliki, artinya kita diakui dengan kemampuan yang kita miliki. Dan satu hal lagi, gue tuh nggak bayar masuk angkatan gue yang dibayar. Maksudnya saya dapat bonus loh. Masuk angkatan, $7.000, berapa ribu dolar gitu. Mengeluarkan uang. Nggak ngeluarin, malah dikasih duit gitu. Sementara ya kita sudah tahu bagaimana budaya yang beda ya. Maksudnya cinta kepada Indonesia itu tetap. Pertama kali saya kerja harus bersihin restroom, saya nangis. Saya bilang sama ibu saya telepon mama di Jakarta. Gak kebayang saya ke Amerika harus bersihin WC. Nah, tapi ya itulah hidup ya. Anakku itu lahir pertama kali itu belajar bahasa Indonesia. Jadi lancar dong sekarang anaknya juga. Lancar. Anakku itu begitu lahir jebrol boom bahasa Indonesia. Ibu, wah udah gede begitu manggilnya masih ibu. Sampai sekarang manggilnya ibu sama ayah. So saya kepikiran suami saya, kebetulan dia juga dulu di Angkatan Darat Amerika. Dia bilang, kenapa kamu gak gabung ke Army aja? Mereka gak bakal tanya udah punya pengalaman kerja apa belum, gitu kan. Ternyata benar. Maksudnya ketika saya coba mau gabung ke angkatan, saya masuk ke recruiter office, bilang tertarik mau gabung angkatan. Mereka tuh nggak lihat tinggi badan, nggak lihat jenis kelamin. Mereka bener, saya tolongin, kata gitu. Jadi pas ujian nilainya cuma 29, padahal untuk lulus 31. Loh, tinggal sedikit kurang 2 aja ya. So saya kalah ujian pertama. Tapi apakah itu mematahkan semangat saya? Enggak. Maksudnya saya tanya berapa lama lagi saya baru boleh ambil ujian berikutnya. Coba lagi. Harus tunggu 30 hari. Jadi selama 30 hari itu saya belajar lagi. Lewat. Satu hal yang sangat saya sangat lihat gitu ya. Mungkin ketika di Indonesia saya nggak bisa gabung angkatan karena saya pendek. Saya bahkan nggak bisa masuk misalnya jadi jaksa. Kan jaksa di Indonesia juga harus tinggi tertentu loh, ya nggak? Oh, saya kurang tahu malah mungkin correct me if I'm wrong. Maksudnya saya nggak tahu, tapi dengar begitu, tapi nggak tahu lah ya betulnya, ya kan? Ada juga dulu keinginan pengen jadi polwan, tapi kan nggak mungkin jadi polwan kecil begini, ya kan? Artinya dari segi tinggi badan saya sudah di stop, nggak bisa berkarir jadi polwan atau jadi tentara. Tapi di sini saya pendek mungil gini. Lewat ujian tertulis, lewat ujian fisik, mereka lihat kan kemampuan di otak. Ya, maksudnya ada kemampuan. Mau jadi apa lu? Ada opportunity. Kalau cinta jangan suruh milih istilahnya. Kita nggak boleh suruh milih. Mau milih Indonesia jangan suruh pilih. Karena kita biarkan aja. Iya, maksudnya kita mencintai dua-duanya dengan dengan proporsi masing-masing. Iya. Betul.